Masih bersama saya, Keisha Prabawa. Saudara, dua pengendara motor di Banyuwangi tewas setelah tertabrak truk trailer dari arah berlawanan. Saksi mata mengatakan sebelum tertabrak, kedua korban bercanda dan bermain ponsel. Warga dan polisi langsung mengevakuasi pengendara motor yang tewas di lokasi kecelakaan di Jalan Raya Gatot Subroto, lingkungan Tanjung, Banyuwangi. Korban yang bernama Nur Kholis, warga desa Alian Banyuwangi itu, menderita luka parah di kepala. Sementara rekannya Agus Aryadi, warga Jember, juga meninggal dunia setelah dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan bermula saat Agus Aryadi mengerem mendadak motornya untuk menghindari tabrakan dengan kendaraan di depannya. Naas, motor korban tersenggol kendaraan lain hingga kedua korban terjatuh, lalu tertabrak truk trailer. Saksi mata mengatakan kedua korban sebelumnya bermain ponsel dan bercanda di atas motornya. Berlawanan dan saya sendiri dari arah utara mau ngawal unitnya gitu. Yang korbannya dari arah selatan dari selatan arah ke utara. Dia ngerem dadak, tanda gitu. Jadi kena depannya. Yang dibonceng itu lompat lari ke ban. Oh, jadi yang meninggal yang dibonceng, Pak? Dibonceng. Ya. Ini bercanda gimana sih, Mas, tadi, Mas? Ya, bersanjar bukan HP kayak. Bukan HP apa rokok tadi. Langsung tewas di lokasi, Mas, yang satu? Tewas di lokasi. Kasus kecelakaan ini ditangani tim Satlantas Polresta Banyuwangi. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, sebuah garasi milik kepala desa di Nganjuk ludes terbakar, berikut 2 mobil di dalamnya. Sementara di Surabaya, kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik menghanguskan sebuah rumah dan 2 motor. Mobil desa Lur ini terbakar. Garasi mobil milik Gunadi, kepala desa Buduran, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, ludes terbakar, berikut 2 mobil yang ada di dalamnya. Mobil itu adalah kendaraan siaga desa serta mobil pribadi sang kades. Api pertama kali diketahui tetangga korban. Kobarannya terus membesar sebab garasi terbuat dari kayu. Petugas PMK yang datang berhasil memadamkan api hingga tak sampai merembet ke rumah Gunadi serta warga lainnya. Untuk penyebab sendiri dan kurang jelas ya. Penyebabnya masih identifikasi oleh pihak kepolisian. dari damkar sendiri setelah mengetahui ini ditindaklanjuti atau gimana? Kita cukup cuma bisa membantu untuk proses pemadaman sampai dengan pendinginan selesai. Untuk proses selanjutnya adalah polisi. Ini rumah dapur atau rumah utama? Ini garansi. Oh, garansi. Ya. Sementara di Surabaya, rumah milik Suwondo di sekitar rel kereta api Ketintang, Kecamatan Wonokromo, ludes terbakar. Tak hanya itu, 2 motor juga hangus. Peristiwa terjadi saat rumah kosong ditinggal pergi Suwondo. Api pertama kali diketahui tetangganya yang langsung melaporkannya ke petugas damkar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik dan mengakibatkan kerugian yang ditaksir ratusan juta rupiah. Danu Sukendro, Rahmat Hidayat melaporkan dari Nganjuk dan Surabaya. Saudara, hektaran tanaman padi di Desa Paron Ngawi mengering akibat kekurangan pasokan air. Sehingga tanaman padi yang berusia 2 bulan itu dibiarkan terbengkalai. Hektaran tanaman padi di Desa Paron, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi mengering akibat tidak adanya air. Sehingga tanaman padi berusia 2 bulan itu dibiarkan terbengkalai. Hal ini disebabkan karena sumber mata air atau sumur di sekitar sawah mengering. Di Desa Paron ada sekitar 3,5 hektar tanaman padi yang mati akibat kekurangan air. Sehingga kerugian petani ditaksir mencapai 50 juta rupiah lebih. Kekurangan air, Mas. Jadi ini airnya itu tidak mencukupi, akhirnya tanaman mati, kering. Ini ada seluas berapa ini, Pak? Sekitar 3,5 hektar. Sumur yang ada nggak mampu? Nggak nutut. Terus kalau udah gini gimana, Pak? Ya sudah nih, pasrah. Dan ini 50 juta udah habis ini kalau nggak ini. Ragatnya lebih. Oh, kalau sampingnya ini nggak bisa, Mas, ini, Mas. Ini sudah gagal nih, Mas. Kan di sini lah kemarau panjang kayak gini kan.
Air ya harus pokoknya terus pokoknya di sini. Kalau nggak mampu lah intinya, kalau udah nggak mampu yang punya ini. Saat ini petani hanya bisa pasrah karena musim kemarau belum berakhir. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara, uang jutaan rupiah dalam brankas milik Resto Siap Saji di Kabupaten Jombang digondol maling. Brankas dicuri oleh pelaku yang masuk ke dalam resto dengan merusak kunci gembok pintu utama. Brankas Resto Siap Saji di Jalan Gubernur Suryo, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang dibobol maling. Akibat kejadian ini uang 7 juta rupiah raib. Polisi yang mendapat laporan langsung olah tempat kejadian perkara. Ditemukan kunci gembok pintu utama yang dibuang di teras resto dalam kondisi rusak. Sementara kerusakan lain terjadi pada laci kasir. Peristiwa ini diketahui pertama kali oleh karyawan yang hendak masuk kerja pada pagi hari. Ya, tadi pas berangkat ke sini jam 8-an, tahu-tahu posisi rolling door udah nggak ada gemboknya udah di sebelah sana. Terus posisi pintu kacanya juga udah terbuka semua. Yang dirusak, yang diambil apa aja? Kalau yang diambil, alhamdulillahnya cuma brankas saja sih, sama uangnya juga. Tadi yang dirusak cuma mesin kasir itu aja. Untungnya di dalam ada HP, store juga, laptop, tapi untungnya nggak diambil. Pencurian uang brankas ini masih ditangani aparat Polres Jombang. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Masih dalam rangka hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia, ribuan warga nelayan Paciran, Lamongan menggelar pawai budaya di Jalan Raya Dendels. Para peserta mengenakan kostum yang beragam, mulai dari tokoh pahlawan nasional hingga kostum kerajaan. Selamat siang warga. Pawai budaya dengan tema kemerdekaan Indonesia diikuti oleh ribuan warga Desa Kandang Semangkon, Kecamatan Paciran, Lamongan. Mereka terdiri dari nelayan, masyarakat umum, serta pelajar. Pawai budaya ini berlangsung di jalur Dendels yang merupakan jalan bersejarah peninggalan kolonial Belanda. Peserta mengenakan kostum yang beragam, mulai dari tokoh pahlawan nasional hingga kerajaan. Ada pula yang memamerkan potensi unggulan hasil pertanian hingga hasil tangkapan laut dalam bentuk replika raksasa. Mereka asik menari dan berjoget mengikuti iringan musik, juga ada yang menggelar teatrikal di sepanjang jalan. Pawai budaya digelar untuk memeriahkan HUT ke-78 Republik Indonesia dan wujud rasa syukur atas limpahan rezeki. Karnaval pada hari ini dalam rangka HUT RI Indonesia yang ke-78 di Desa Kandang Semangkon. Karena apa? Karena vakum sudah sekitar 4 tahun kita nggak mengadakan acara ini karena pandemi. Maka masyarakat hari ini memuntahkan, bahasanya seperti itu. Ya, jadi dari semua peserta RT-RT sehingga antusias untuk ikut. Oleh karena itu maka peserta ini hanya kita khususkan pada RT saja, tidak pada organisasi atau apa enggak. Jadi semuanya yang ikut atas nama RT-nya masing-masing. Pawai budaya ini sudah lama tak digelar akibat pandemi, sehingga acara kali ini sangat meriah dan banyak diikuti oleh warga. Sapariran Wijaya melaporkan dari Lamongan. Saudara, Anda rindu dengan kudapan desa? Di Tulung Agung ada kedai yang menyediakan makanan deso, yakni nasi tiwul botok iwak kali atau ikan sungai yang dikukus daun pisang. Kenikmatan menyantap makanan ini semakin lengkap dengan pemandangan indah hamparan sawah. Penasaran seperti apa rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Warung botok iwak kali Mas Ardi berkonsep joglo Jawa ini ada di tepi jalan menuju Pantai Popoh. Tepatnya di Jalan Kismangun Sarkoro, Boyolangu, Tulung Agung.
Diiringi musik gamelan Jawa, pengunjung bisa menikmati pemandangan sawah yang menghampar dengan udara sejuk. Botok iwak ini semakin nikmat disantap dengan nasi tiwul yang terbuat dari singkong. Dari nasinya bermacam-macam, ada nasi tiwul, nasi putih, nasi jagung. Kemudian dari masakannya, dari masakan botok ikan kali itu kan makanan khas wong Liso. Jadi sudah pas ini. Nah. Kalau dari rasanya bagaimana, Pak? Udah cukup lumayan, cukup enak. Sering kesini, Pak? Baru kali ini. Baru kali ini. Kesan pertamanya gimana, Pak? Itu memuaskan lah. Beragam menu masakan Jawa yang berbahan ikan air tawar dan ikan laut disajikan, antara lain menu botok iwak kutuk, botok iwak patin, botok iwak lele, botok wader, botok iwak tuna, dan masih banyak lagi. Ikan botok jadi menu spesial di sini. Untuk membuat masakan ini, ikan yang sudah digoreng dipadukan dengan kuah santan, dimasukkan dalam daun pisang dan direbus selama 1 jam. Uniknya lagi, menu ini disajikan di atas piring tanah liat ala Jawa kuno. Rasa masakan lezat, pedas khas Jawa membuat pengunjung ketagihan. Denny Wijaya, warga Tulungagung yang tinggal di Papua, setiap mudik selalu menyempatkan mampir di Botok Iwak Kali Mas Ardi. Di Lumet tapi tinggal di Papua. Jadi mudiknya 2 bulan sekali. Kalau mudik pasti mampir ke sini, ke Botok Mas Ardi. Apa Pak yang membuat suka dari Botok Mas Ardi? Yang dirindukan tuh santannya, pedesnya, gurihnya sangat nampol sekali. Bikin kangen kalau lagi keluar kota. Kalau menu favoritnya? Saya ikan semar ini sama wader, sama kutuk di sini. Udah ganti terus. Apa semua. Yang membuat suka itu apa? Saya di sini pedesnya sama gurihnya. Sama gurihnya. Ya. Ardianto, pemilik warung Botok Ikan Kali Mas Ardi, mengusung konsep Jawa dalam masakan untuk memanjakan pengunjung bernostalgia dengan masakan tradisional. Botok Iwak Kali Mas Ardi ini konsepnya Jawa tradisional. Jadi mulai dari menunya, masakannya, kemudian tempatnya, terus penyajiannya semua konsepnya Jawa tradisional. Jadi kita memang membuat sesuatu yang bertujuan bisa bernostalgia dengan masa dulu. Kita ambil view-nya yang memang di pinggir sawah. Di sini ada pemandangan orang tanam padi, orang mencangkul, orang panen padi. Semua kegiatan di sawah bisa langsung dilihat di sini. Di sebelah sawah ini juga di sini banyak gunung-gunung. Di sini ada 3 macam jenis nasi. Ada nasi putih, nasi jagung, ada lagi nasi tiwul. Nasi tiwul itu dari bahan singkong. Di zaman dulu kan jarang ada nasi putih ya, jadi memang nasi tiwul itu pada zaman dulu jadi nasi pokok. Iya, kita ambil itu memang sesuai dengan konsep kita yang kembali ke zaman dulu. Warung Botok Iwak Kali Mas Ardi ini strategis karena terletak di jalan menuju Pantai Popoh dan Pantai Gemah yang jadi destinasi favorit di Tulungagung. Satu porsi nasi tiwul ikan botok ini dijual antara Rp12.000 hingga Rp45.000, tergantung jenis ikan yang dipilih. Danu Sugandro melaporkan dari Tulungagung. Dan saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.